Halo, selamat pagi. Salam sehat selalu. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran tematik. Pada kesempatan ini, kita akan belajar IPA dan Bahasa Indonesia. Selamat belajar, semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Tujuan pembelajaran kita tentang ilmu pengetahuan alam. Pertama, menjelaskan persamaan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. 2. Membuat laporan hasil perkembangbiakan. Ketiga, mengembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia: menguraikan pokok-pokok yang diamati. Persamaan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan dapat disajikan dalam bentuk diagram Venn. Gambar sebelah kiri adalah contoh bentuk diagram Venn perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Bagian kanan merupakan contoh diagram Venn yang sudah diisi. Mengembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Pada pelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari bahwa tumbuhan dapat dikembangbiakan dengan cara generatif atau vegetatif. Dengan mengembangbiakan yang tepat, akan memperoleh hasil yang baik. Sekarang, kita mencoba mengembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Masih ingatkah kalian contoh tanaman yang berkembang biak dengan akar tinggal? Contoh tanamannya adalah jahe, kencur, kunyit, dan temulawak. Mari melakukan pengembangbiakan tanaman dengan akar tinggal. Sediakanlah pot yang diisi tanah, ambillah bagian rimpang, lalu masukkan ke dalam tanah. Amati perkembangbiakannya setiap hari. Catat hasil pengamatan kalian pada lembar pengamatan seperti di bawah ini. Setelah mempraktekkan cara menanam tanaman dengan teknik vegetatif alami, buatlah laporan tentang kegiatan menanam tanaman tersebut. Gunakan struktur dan sistematika teks laporan yang benar. Menguraikan pokok-pokok pengamatan. Bacalah lembar pengamatan di atas, lalu buatlah laporan pengamatan Rani tentang pengembangbiakan tanaman di atas. Tuliskan struktur teks laporan hasil pengamatan Rani di bawah ini. Lalu, presentasikan teks laporan yang kamu buat tentang cara dan hasil pengembangbiakan tanaman jahe pada waktu yang akan ditentukan oleh gurumu dalam bentuk video sebagai tugas proyek. Anak-anak, bacalah cerita di bawah ini dan carilah pesan moral dari cerita tersebut. Cerita tentang bawang merah dan bawang putih. Alkisah, di sebuah kampung hiduplah seorang janda
yang memiliki 2 orang anak gadis yang cantik, bawang merah dan bawang putih. Ayah kandung bawang putih telah lama meninggal dunia. Bawang putih merupakan anak tiri ibu tersebut. Bawang merah dan bawang putih memiliki sifat dan perangai yang sangat berbeda dan bertolak belakang. Bawang putih adalah gadis sederhana yang rendah hati, tekun, rajin, jujur, dan baik hati. Sementara bawang merah adalah seorang gadis yang malas, sombong, suka bermewah-mewah, tamak, dan pendengki. Anak-anak, untuk selanjutnya silahkan baca sampai habis cerita tentang bawang merah dan bawang putih. Silahkan dilanjutkan ceritanya. Ini cerita berikutnya. Lanjutan ceritanya. Nah, di akhir cerita anak-anak, baik ibu tiri maupun bawang merah akhirnya menyadari sifat buruk dan ketamakan mereka. Mereka menyesali bahwa selama ini telah berbuat buruk kepada bawang putih dan memohon maaf pada bawang putih. Bawang putih yang baik hati pun memaafkan mereka berdua. Demikian anak-anak ceritanya. Semoga anak-anak dapat mengerti tentang akhir cerita dan pesan moral pada cerita tersebut. Nah, sekarang aku tahu persamaan perkembangbiakan hewan dan tumbuhan adalah keduanya dapat berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif. Refleksi. Pertama, apa yang kamu rasakan ketika mengembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami? 2. Apakah kamu dapat membuat laporan hasil pengamatan dengan bahasa yang baik dan benar? Aksi kita, saya akan merawat dengan baik tanaman yang sudah saya tanam. Belajar bersama orang tua. Carilah informasi tentang pengembangbiakan tanaman secara vegetatif alami yang dibudidayakan dalam polybag. Anak-anak,
Demikian pembelajaran tematik kita hari ini pada pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Semoga dapat kita pahami dan berguna bagi kita semua. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sukses selalu.